Charles Darwin, seorang naturalis dan ahli geologi berkebangsaan Inggris yang menjadi pencetus teori evolusi. Ya, teori evolusi. Teori yang seperti kita ketahui bersama menjelaskan bahwa nenek moyang umat manusia adalah primata, atau yang biasa kita sebut monyet. Sejak tahun 1859 ketika bukunya Origin of Species diterbitkan, sampai saat ini teori tersebut masih menjadi perdebatan di seantero dunia. Sudah 161 tahun teori itu ada, dan Anda masih belum percaya kebenarannya? Oke, mari kita bahas bersama dalam video ini. Let's think. Charles Darwin, secara detail dan melalui penyusunan yang memakan waktu panjang tentunya, berhasil merumuskan sebuah buku mengenai teori evolusi. Dalam buku legendarisnya Origin of Species, atau terjemahan bebasnya asal-usul spesies-spesies atau asal-usul manusia. Kami tidak akan membahas semua teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin, karena durasi video ini akan sangat panjang tentunya jika kita membahas semua teori yang ada di dalam bukunya dan membuat Anda bosan menonton video ini. Kita hanya akan membahas mengenai apa sih sebenarnya teori evolusi itu. Secara garis besarnya, teori evolusi mengacu pada dua kata, yaitu seleksi alam. Nah, sekarang apa seleksi alam itu? Charles Darwin menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam atau natural selection, yaitu proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Saya ulangi, yaitu proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Hanya makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang bisa bertahan hidup, sedangkan yang tidak akan punah. Organisme yang bisa hidup inilah yang selanjutnya akan mewariskan sifat-sifat yang sesuai dengan lingkungan pada generasi berikutnya. Menurut Darwin, karena sumber daya alam yang terbatas telah menjadi pendorong seleksi alam itu terjadi, di mana setiap makhluk hidup atau organisme akan bersaing satu dengan lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Oke, saya berikan contoh. Burung unta. Burung yang satu ini memiliki sayap, tetapi karena lingkungan tempat makhluk itu hidup, kemungkinan mendorongnya menggunakan kedua kakinya untuk bisa bertahan hidup ketimbang menggunakan sayapnya untuk terbang. Makanya burung unta tidak dapat terbang padahal dia memiliki sayap. Ada juga anjing laut, karena ketidakmampuan kelompoknya untuk bersaing memperebutkan rantai makanan di darat pada saat itu, sehingga mendorong anjing laut mencari makan di air untuk mempertahankan hidupnya. Lama-kelamaan dia beradaptasi dengan lingkungannya, dan faktor genetik dalam tubuhnya bereproduksi atau berevolusi untuk dapat hidup di dalam laut. Seperti kita ketahui, anjing laut juga bisa hidup di darat walaupun terbatas, dan hidup dalam laut yang menjadi habitatnya saat ini. Begitu juga dengan kita manusia. Apakah Anda pernah berpikir mengenai mengapa kita bisa memuncaki rantai makanan di dunia? Apakah kita memang diciptakan spesial untuk memerintah spesies yang lain? Menurut Darwin dan ilmuwan-ilmuwan yang mendukungnya seperti Lamarck dan Thomas Malthus, bahwa melalui proses evolusilah, karena keinginan untuk bertahan hiduplah, sehingga manusia bereproduksi dan beradaptasi, sehingga menjadi sangat cerdik dan lebih berakal dibandingkan makhluk hidup yang lain. Coba kita perhatikan harimau dan kucing. Mereka berasal dari spesies yang sama, tetapi tubuh harimau lebih besar dan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan kucing. Sampai di sini, Anda masih belum percaya dengan teorinya? Mari kita bahas lebih lanjut. Saat ini kita akan membahas mengenai dua bagian, yaitu fakta evolusi dan teori evolusi. Fakta evolusi adalah perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Saya ulangi,
fakta evolusi itu adalah perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan teori evolusi merupakan penjelasan ilmiah mengenai bagaimana perubahan itu dapat terjadi. Sekarang kita diperhadapkan pada 3 situasi. 1. Apakah evolusi itu hanya sebuah teori dan bukan fakta? Atau yang kedua, apakah evolusi itu fakta namun bukan teori? Dan yang ketiga adalah apakah evolusi itu adalah teori dan juga fakta? Secara umum, teori dapat berarti sebuah opini ataupun spekulasi jika tidak mempunyai dasar fakta untuk mendukungnya. Kami berikan contoh, seperti konsep flat earth atau pemahaman tentang bumi datar yang hanya sekedar mengemukakan teori karena tidak mampu memberikan fakta-fakta yang dapat diterima ilmu pengetahuan untuk mendukung teorinya tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah evolusi hanya sekedar teori belaka seperti flat earth? Ataukah mempunyai fakta-fakta pendukung yang dapat dilihat saat ini? Inilah fakta-fakta yang mendukung teori evolusi Charles Darwin. Secara ilmiah, teori evolusi sudah sangat mapan karena didukung oleh fakta-fakta meliputi fosil dan pengukuran terhadap fosil tersebut. Lokasi sebuah fosil contohnya merupakan sebuah fakta berdasarkan pengertian secara ilmiah. Anda bisa mencarinya sendiri mengenai bukti dan data-data fosil di seluruh dunia melalui Google. Dan sangat mudah untuk mencarinya di era informasi ini tentunya. Di Indonesia kita memiliki Museum Purbakala Sangiran yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Ada sekitar 30 ribuan fosil fauna dan tulang belulang manusia purba yang diprediksi ada yang berusia 2,4 juta tahun yang lalu. Wow, luar biasa bukan? Dengan adanya data-data tersebut yang mendukung mengenai evolusi, maka dapat kita simpulkan, teori tersebut memiliki fakta seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Artinya evolusi itu adalah teori dan juga fakta. Eits, tapi tunggu sebentar. Saya tidak ingin Anda salah menyimpulkan video ini. Memang menurut ilmu pengetahuan, evolusi memiliki teori dan juga fakta yang mendukungnya. Tetapi itu menurut ilmu pengetahuan ilmiah. Di sini kita hanya melihat satu sisi pandang saja, yaitu satu sisi pandang ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh manusia tentu saja. Hanya oleh manusia. Jika kita lihat dari sisi pandang sebaliknya bahwa evolusi hanya sekadar teori belaka, memang juga menjadi rujukan yang tidak dapat dibantah. Di mana dari sisi keagamaan menjelaskan bahwa segala unsur-unsur bumi diciptakan oleh Tuhan Allah. Semuanya sangat benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak memungkiri hal tersebut. Dalam video ini memang bertepatan kita sedang membahas dari sisi pandang ilmu pengetahuan. Sekali lagi, jangan Anda salah mengambil kesimpulan. Karena perlu kita ketahui, tidak ada teori yang dicetuskan oleh ilmu manusia yang selamanya benar. Hanya Allah sendirilah satu-satunya yang dapat dipercaya.